kembali berjumpa dengan saya Eris Beno Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ini di akhir pekan hari Ahad. Ini cuacanya cukup cerah gitu. Tapi seperti biasa situasi itu bisa tiba-tiba mendadak nggak menentu ya cuacanya. Itu tiba-tiba panas dan hujan gelap juga. Begitu juga dengan ibu kota baru, Bung Rocky ya. Yes. Ya, tapi sebelum kita ngomongin ibu kota baru, saya kira kita patut menyampaikan duka cita. Ini ada seorang ibu-ibu di mana ya, di Berau ya, yang Berau. Ya di Berau itu Berau itu masuk Kalimantan Utara ya sekarang kalau Berau atau Kalimantan Timur? Berau Kalimantan Utara ya. Ya, oke. Jadi beliau itu wafat karena antri minyak goreng. Dan ini kalau kebetulan, kalau dalam terminologi Islam, orang seperti ini bisa dikategorikan syahid, Bung Rocky, karena dia mencari sesuatu untuk keluarganya. Mereka berjuang untuk keluarganya. Tapi kita ikut sampaikan duka cita yang mendalam dan justru kita nggak membayangkan bahwa ini berubah menjadi tragedi. Ya, itu istilah tepat. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang tidak dikoordinasi itu langsung harganya adalah nyawa rakyat Indonesia itu. Dan saya bisa bayangkan dia bersiap-siap pagi-pagi dari rumahnya tuh karena memang kebutuhan minyak goreng, lalu dia mulai antri dan bahkan mungkin antrian belum panjang, tapi dia niatkan itu supaya dia tiba lebih cepat agar supaya bisa bawa pulang minyak goreng. Dan yang terjadi yang dibawa pulang adalah jenazah almarhumah dan itu yang mesti bikin renungan sebetulnya tuh. Sementara Presiden justru sedang bersiap-siap untuk merayakan ibu kota negara dengan mengundang segala macam pejabat negara untuk bersukaria di situ kan. Jadi ada kontras selalu. Kalau kita bayangkan bahwa bangsa ini ada Pancasila, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial, semua itu value, nilai yang akhirnya batal karena ketidakmampuan Presiden untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Ini terjadi di Indonesia. Kalau di negara-negara barat, 1 euro naik harga tomat, harga kentang naik 10 sen, itu pemerintah jatuh. Karena nggak bisa jamin stabilitas ekonomi, apalagi soal keadilan. Tapi kultur yang beda. Kita punya Pancasila, tapi membiarkan orang antri udah berbulan-bulan peristiwa itu. Dan tidak seorang pun yang di kabinet yang mampu menerangkan apa yang terjadi. Saling lempar tanggung jawab aja. Dan Presiden Jokowi seolah-olah nggak anggap bahwa ini penting. Yang dia pentingkan adalah mercusuar di Pulau Kalimantan Timur, sementara peristiwa di Kalimantan Utara tidak dia pedulikan. Padahal ini adalah ongkos kemanusiaan dari kebijakan yang amburadul, yang dulu Presiden Jokowi sendiri bilang, saya tahu kartel mana yang memainkan harga komoditas, kartel mana yang berupaya untuk ambil keuntungan. Sekarang kartel itu ada di sekitar dia, dan kartel-kartel inilah yang menyebabkan secara hukum kita nggak bisa katakan bahwa ibu itu meninggal karena kartel, tapi secara sosiologi kita tahu bahwa ibu itu menderita karena kebijakan yang tidak memperhatikan fasilitas publik. Itu intinya. Dan kepada siapa kita minta pertanggungjawaban? Kalau di Eropa itu artinya pada presiden atau perdana menteri pasti jatuh tuh. Tapi kalau di sini nanti kok Presiden Jokowi lagi yang salah tuh? Ya udah, kita beda kultur sebetulnya dan beda kecerdasan itu. Dan saya kira setidaknya level Menteri Perdagangan, kalau di negara-negara lain ya, bukan di Indonesia kita ngomong, pasti sudah langsung mengundurkan diri, diminta atau tidak diminta dalam situasi semacam ini. Ya minimal Menteri Perdagangan yang karena dia yang langsung beroperasi secara real dan nggak bisa kasih kepastian, mesti dia mundur. Dia mesti malu pada ibu yang antri di situ. Sementara dia hanya cuap-cuap di istana sambil melempar tanggung jawab pada kementerian yang lain kan. Jadi kita mau nilai yang kita sebut moral clarity, ethics di dalam birokrasi itu. Paling tidak Saudara Lutfi itu bilang, oke, saya bertanggung jawab karena kebijakan saya yang tidak secara cepat mengatasi kedaruratan minyak goreng menyebabkan seorang ibu harus antri karena dia dalam keadaan sakit, punya riwayat sakit, harus antri dan dia meninggal di situ. Jadi kita bingung bagaimana menerangkan sebuah bangsa yang dipersepsikan oleh luar negeri sebagai bangsa yang beradab, bangsa dengan kebudayaan tinggi, high culture, bangsa yang dianggap pro pada penderitaan. Dan yang diterangkan itu meninggal karena antri minyak goreng, itu kan absurd. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk menggedor bagian terakhir dari pertahanan moral kita, yaitu masyarakat sipil, supaya lakukan protes bersama sebetulnya. Nggak usah protes di jalan, tapi semacam pembangkangan,
supaya Presiden Jokowi tahu bahwa rakyat marah pada beliau dan beliau harus limpahkan itu pada kebijakan teknis Menteri Perdagangan, minimal itu. Jadi ganti Menteri Perdagangan. Ini minimalnya, ya maksimal mestinya Presiden ucapkan sesuatu bahwa ada yang nggak beres dengan kebijakan dia. Jadi sekali lagi kita mau uji mampu nggak Presiden itu keluar menjadi seorang negarawan, bukan jadi politisi itu yang juga sebetulnya dapat keuntungan dari kartel-kartel ini. Kan secara tidak langsung kita tahu kartel-kartel ini, mau kartel batu bara, kartel minyak goreng, kartel sawit, apa aja. Mereka lah yang mengijon Presiden Jokowi itu. Jadi Presiden Jokowi sebenarnya ditawan oleh janji dia yang dipalsukan. Siapa yang palsukan? Dia sendiri yang palsukan, karena dia tidak comply dengan janji dia. Dari 60 janji itu, tidak ada satupun yang berjalan. Tapi orang akan bilang bahwa Presiden Jokowi berhasil, karena itu perpanjang 3 tahun. Di mana berhasilnya kalau antrian minyak goreng itu di akhir 7 tahun dia menyebabkan kematian rakyat? Kan ini ajaib ini. Menteri-menteri ajaib, partai-partai nggak punya otak gitu, apalagi partai PSI yang tetap ngotot supaya 3 periode, kan sama juga kan. Jadi kedunguan itu berlanjut bahkan pada partai yang tadinya kita anggap progresif gitu, atau mewakili cara berpikir milenial, ternyata bahkan lebih buruk dari cara berpikir kolonial. Ya, sekali lagi kita ucapkan duka cita pada keluarga yang ditinggalkan karena antrian minyak goreng. Saya tidak bisa membayangkan nanti sejarah menulis bahwa pernah suatu waktu di Indonesia itu ada seorang ibu-ibu, seorang mama yang meninggal karena antrian minyak goreng. Itu berat sekali, bagian sejarah yang saya kira berat untuk menuliskannya dan juga berat untuk tidak dituliskan itu sebagai sebuah tragedi. Oke, kita pindah, Bung Rocky, tadi seperti kita sebutkan bahwa hari Senin ini Presiden Jokowi akan berkemah di titik nol ibu kota negara, dan itu sudah persiapannya sudah matang kata Gubernur Kalimantan Timur, dan nanti tempat berkemahnya itu persis yang akan dibangun istana di situ. Sejumlah pimpinan tinggi negara diundang, seluruh gubernur diundang, nanti bahkan ada acara-acara simbolis. Terus kemudian juga Ketua MPR sudah memberikan kepastian mereka akan membuat PPHN, perubahan haluan negara, untuk dipastikan bahwa kalau toh Presiden Jokowi nanti sudah tidak menjabat harus tetap dilaksanakan pembangunan. Tapi di samping itu ada berita besarnya bahwa salah satu investor besar, SoftBank, mengundurkan diri. Ya, itu akan jadi karikatur di Jepang bahwa Presiden Jokowi berpesta di situ, sementara 200 kilo dari situ, di pulau yang sama, ada pemakaman rakyat, ibu-ibu yang tadi itu. Kita lihat kontrasnya tuh. Kan batalin aja mestinya tuh, dan kita hormati ibu minyak goreng tadi tuh. Itu kalau kita mungkin sedang disiapkan kartun di Jepang, dan akan di semacam sindiran, lo kok berkantor berkemah di ibu kota baru tanpa mengundang SoftBank gitu, kira-kira begitu. Jadi akan jadi olok-olok lagi itu. Nah, saya mau terangkan tadi bahwa ada tragedi di Kalimantan Utara, ada komedi di Kalimantan Timur. Itu Presiden bikin komedi di situ kan. Jadi kita rakyat Indonesia, rakyat Kalimantan, Jawa segala macam itu dipersatukan oleh keadaan krisis ekonomi itu. Harus dalam otak sehat pemerintah, krisis itu mestinya menunda ibu kota tuh, supaya diselesaikan minyak goreng ini dengan mengalihkan segala macam subsidi ke minyak goreng, termasuk pembatalan ibu kota. Jadi otak kekuasaan ini, otak istana, kalau saya mencegah menyebut otak presiden, itu tidak sampai. Dia tidak paham apa yang disebut distributive justice. Dia hanya paham akumulasi. Padahal sebetulnya yang kita perlukan sekarang adalah distribusi keadilan, bukan akumulasi kemewahan. Itu saya kira renungan kita hari ini. Dan sebenarnya dengan mundurnya SoftBank yang katanya diklaim itu akan investasi sampai 100 miliar, atau kalau dirupiahkan itu 1.420 triliun, ini sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda gitu betapa investor asing, dunia internasional itu tidak yakin dengan prospek bangunan ibu kota itu sendiri. Yaitu yang sering kita sebut bahwa seluruh problem ekonomi Indonesia itu dipantau oleh dua orang player aja, dua orang financial marketer gitu.
yang dia cukup lihat pergerakan arus devisa, arus moneter, polisi Bank Indonesia, teori burden share antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Dan dua investor cukup dengan satu kalimat mengatakan kami batal. Jadi SoftBank sebetulnya bukan SoftBank yang membatalkan, SoftBank membaca juga bahwa investor lain punya persepsi yang sama tentang Indonesia. Jadi itu yang disebut sebagai kalau kita sebut capital footloose. Jadi modal itu dia footloose, dia nggak punya jejak, dia cuma mampir aja nengok sedikit, ngintip dari Singapura, lalu putusin oke, MOU kita batalin ya. Jadi itu keadaannya tuh. Dan ini sebetulnya menjadi citra bahwa rating investasi Indonesia itu pasti drop lagi tuh, karena SoftBank sebagai pemodal besar, kapital besar yang akhirnya memilih untuk ya mending dia biayain startup dari biayain ibu kota. Jadi kira-kira begitu kondisi kita. Ya, kalau kita lihat track record-nya memang SoftBank ini bukan investor abal-abal ya. Bukan seperti Crazy Rich Indonesia yang ambil kekayaan dari tipu-tipu orang gitu. Karena dia investasinya di Indonesia sangat besar nih. Dia masuk lewat Tokopedia, dia lewat masuk Grab, bahkan kemudian ketika merger Goto kemarin dia juga masuk. Dan sudah 3 kali loh, ketemu, saya mencatat 3 kali ketemu Pak Jokowi. Itu pun akhirnya memutuskan mundur. Nah, kita menjadi bertanya-tanya dengan kemarin kunjungan Pak Luhut ke Arab Saudi bertemu dengan MBS gitu, dan itu hanya semacam komitmen, belum ada langkah apapun gitu. Ya itu selalu dipamerkan. Nanti Menteri Investasi, Penanaman Modal bilang ini daftar MOU potensial investor itu. Iya, tapi potensial investor. Jadi kita tahu bahwa di dalam sistem investasi dunia itu ada sinyal, ada simbol, dan ada komitmen tuh. Kalau baru sekedar sinyal nggak ada gunanya. Dalam simbol pun itu juga belum ada gunanya. Ya sinyal ya kami berminat, simbol artinya ketemu presiden, komitmen artinya MOU, itu juga nggak ada gunanya. Karena kalkulasi dipengaruhi oleh real pergerakan ekonomi real dunia itu. Semua orang masih merasa bahwa ya global supply chain terganggu, maka perbaiki dulu itu. Amerika merasa ya inflasi di negara dia tuh 7% dan itu dianggap tinggi, maka dia konsolidasi dulu dolarnya di dalam negeri itu sehingga mungkin tertunda untuk membiayai NATO tuh. Jadi semua hal yang disebut novelty, kebaruan di dalam variabel-variabel investasi dunia nggak dibaca oleh presiden. Jadi presiden telah menganggap orang udah MOU, iya. Ya dalam MOU selalu berlaku prinsip yang dalam hukum perdata disebut keadaan masih semacam itu. Rebus sic stantibus itu. Tapi rebusnya atau thing yang diperjanjikan udah berubah. Faktor-faktor persepsi berubah, krisis dalam negeri juga berubah. Jadi jangan berharap bahwa Arab Saudi juga akan masuk menggantikan SoftBank atau Cina juga akan masuk menggantikan SoftBank. Enggak. Sinyal internasional itu biasanya justru mengikuti tadi investor yang paling berjaya pun menganggap nggak layak. Jadi SoftBank itu adalah sinyal bahwa memang Indonesia nggak layak investasi. Ya. Oke. Di luar itu ternyata ada berita yang juga cukup menarik yang saya kira ini juga bisa menjadi sinyal-sinyal ya. Ini beritanya 3 hari yang lalu nih. Ibu Sri Mulyani ini saya baca ternyata dia menyatakan begini, Pemda boleh terbitkan utang. Nah ini mulai serius. Tapi kata Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa tapi diperlukan hati-hati agar tidak malah bangkrut gitu. Ini saya kira sinyal apa ini dengan pemerintah pusat sudah memberikan izin pemerintah daerah untuk utang. Teman-teman ada yang nyelotok, loh kalau gitu sudah federal dong sistem pemerintahan kita ini sekarang. Ya Sri Mulyani akhirnya pakai grammar Jokowi juga tuh. Ya silahkan bicara tentang konstitusi, tapi hati-hati nanti dalam pelaksanaannya. Itu sama, itu artinya nggak ada poin kan. Jadi akhirnya seluruh kabinet masuk di dalam keraguan-raguan, tapi dia mesti ucapkan itu tuh. Padahal sebetulnya ya mungkin ada celah undang-undang yang memungkinkan daerah berhutang gitu. Tapi kalau nggak salah beberapa tahun lalu pernah dicoba dan akhirnya berantakan itu karena kepercayaan asing itu tetap minta jaminan dari pemerintah pusat kan. Jadi itu soalnya tuh. Lain kalau sistem federal memang itu ya udah itu ada jaminan langsung antara pemerintah lokal dengan investor asing.
Kalau sekedar Ibu Sri Mulyani bilang hati-hati, itu artinya sinyal bahwa jangan lakukan, sepertinya begitu kan. Tapi kenapa dia mesti bilang silahkan? Jadi itu betul-betul satu grammar aja, tata bahasanya sama sekarang sama semua anggota kabinet di situ. Jadi Jokowi grammar itu yang sedang berlaku, yaitu yang disebut sebagai apa namanya, undecisive gitu atau indecisive. Jadi nggak bisa ambil keputusan. Oke, tapi orang juga bisa melihat ini semacam apa ya, ke nada putus asa gitu, atau ya tadi itu ya, desperate gitu dalam situasi begini. Gua pemerintah pusat udah nggak mampu lagi mengalokasikan dana untuk ke daerah, jadi silakan Anda diberi kebebasan untuk berhutang, tapi risiko tanggung jawab sendiri. Nah, mestinya yang beginian ini yang diajukan dalam rencana amandemen supaya betul-betul otonomi daerah jadikan aja negara ini federal kan. Jadi kalau kita terus-menerus bicara tentang DPD mau difungsikan, ya itu ujungnya adalah federalisme mestinya tuh. Kan sebaiknya kita bikin begitu tuh supaya sekaligus kita bongkar ini bangsa terlalu besar sebetulnya nih. Jadi bikin federal mungkin lebih bermanfaat sehingga konflik-konflik itu bisa diselesaikan di negara-negara bagian tuh. Tapi kan kita selalu ingin persatuan Indonesia. Yang sekarang yang disebut persatuan Indonesia itu diakali oleh 3-4 orang di kabinet untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Jokowi. Itu yang disebut persatuan. Kan di situ dungunya tuh, dan lebih dungu lagi partai-partai yang menginginkan perpanjangan 3 periode. Kan jadi nggak ada kemampuan untuk berpikir abstrak sebetulnya tuh. Karena terlibat dalam hal-hal yang konkret. Itu akibat dari jargon kerja, akibatnya nggak ada tuntunan pikir. Jadi begitu apa namanya, counter thought-nya begitu yang terjadi, kontra pikirannya begitu. Ya. Oke, Bung Rocky, kita jangan membebani viewer kita dengan persoalan yang terlalu berat pada akhir pekan. Ini biarlah kalau meminjam film anak-anak, film-film remaja yang sebut Dilan gitu, biar presiden yang Jokowi yang bilang bahwa jadi presiden itu berat, biar gua saja yang mikirin. Ya kita ya selamat akhir pekan dan jangan lupa salam 0%. Ya, nikmati dulu akhir pekan, nikmati hidup, enjoy life, itu apa namanya, orang Yunani bilang carpe diem kalau di bahasa Indonesia kan, carpe diem. Nikmati hidup, biarkan mereka berkelahi. Kita tunggu end game dan 0%. Oke. Bye. Sip.